Yang pada saat bulan Ramadan kemarin, kami juga mengadakan bakti sosial. Kami Mmm, mengumpulkan dana, mhm mhm. donasi Iya. buat kita berbagi ke sesama gitu. Kebetulan kami lakukan di depan Polsek SMA Gura, depan Polsek Gura gitu. Oh, kalau mendengar nota dinas, bidang plan itu kayak kerjaan kami sehari-hari. Ya, memang ada. Memang ada ya, jadi, Iya. menyiapkan nanti kalau misalkan udah kerja, terus nggak bingung gitu ya? Ya, dengan adanya medsos ini kita dapat lebih dapat informasi yang lebih langsung gitu Oke. dan kita dapat berekspresi juga. Jadi lewat Mhm. konten-konten yang ada, lewat semisal kalau ada event kita langsung tampilkan di media sosial Mhm. kita, itu bisa lebih menarik perhatian khalayak publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustin sebagai host di podcast Bincang Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas suara demokrasi, opini segar, dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Untuk hari ini, cuaca di sekitar kantor KPU Kabupaten Kediri tentunya sangat cerah, happy, dan sangat menyenangkan. Dan semoga suasana cerah, happy, dan menyenangkan ini juga dialami oleh teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Oke teman pemilih, di episode kali ini kita akan membahas tentang HIMU, Himpunan Musyawarah OSIS, dan Demokrasi Digital. Gimana sih caranya HIMU itu bisa terlibat dalam demokrasi di era digitalisasi saat ini dan bisa juga mempunyai pendapat dan berani memberikan dampak positif bagi pendidikan, demokrasi, dan masyarakat. Oke, teman pemilih, untuk itu hari ini kita sudah kehadiran salah seorang tamu yang sangat spesial. Tokoh pelajar yang masih sangat muda dan mempunyai berbagai macam kesibukan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga beliau mempunyai berbagai macam prestasi yang harus nanti kita kulik ya. Pastinya nggak asing lagi sama dunia demokrasi versi pelajar. Oke, nggak usah lama-lama lagi teman pemilih, langsung aja kita sambut Mas Juan Ananda. Halo Mas Halo Juan, Bu, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sangat baik. Baik ya, alhamdulillah. Udah sarapan belum tadi Oh, sebelum ke sini? alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya. Iya, Jadi kan punya tenaga nih ngisi iya podcast kita hari ini. harus semangat. Harus semangat selalu ya, asik sekali. Oke Mas Juan, mungkin teman pemilih yang ada di rumah kan, terutama kayak kaum milenial kayak saya ini kan kayaknya baru tahu ya, Iya. HIMU itu apa sih? Hmm, Mungkin Mas Juan bisa memperkenalkan diri juga ya, nantinya, bisa diperkenalkan ke teman pemilih yang ada di rumah? siap. Oke. Mhm. Halo teman-teman, saya Juan Ananda dari SMA Negeri 1 Kandat. Kebetulan saya tahun ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Kediri periode 2025-2026 dan sekarang saya duduk di kelas 12. Namun selain itu saya juga di periode sebelumnya di tahun 2024-2025 saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kandat. Dan alamat rumah saya itu berada di Dusun Utara, Desa Dukuh, Kecamatan Adulis, dan Kabupaten Kediri. Oh Gitu. gitu ya, berarti asli Kandat ya? Aslinya Kecamatan Adulis, Oh Dukuh. Ngaduli, Yeah. oh jauh nggak sih Ngaduli ke Kandat itu? Kebetulan saya Adulis paling ujung timur. Oh berarti Jadi deket ya Kandatnya dekat ya? kandatnya. Oh gitu, berarti nggak jauh-jauh ya, Ya, perjalanan dari rumah ke sekolah? ya mungkin sekitar 5 menit sudah sampai. Oh 5 menit ya? Iya. Oke oke oke. Ini tadi kena macet nggak dari Kandat ke Oh, Ngasem? tadi macetnya di ini di Ngeronggol. Tadi di Oh depan ngeronggo pasar, ya? pasarnya ramai banget Oh gitu. gitu ya? Padahal Iya sudah iya. siang. Saya kira tadi Heeh, berangkat siang biar nggak macet, tapi malah heeh. Oh macet tadi. malah macet ya naik motor tadi ya? Iya, Oke, sebelum kita ngobrol lagi ke yang lebih ini lagi ya, mungkin Mas Juan bisa menjelaskan ke teman pemilih yang ada di rumah, HIMU itu apa sih?
Oke, Hmm, HIMO. Mungkin teman-teman masih agak asing dari HIMO itu apa. mm-mm. Dan menurut saya, HIMO adalah Himpunan Musyawarah OSIS. Mm-mm. Himpunan Musyawarah OSIS ini adalah sebuah organisasi yang hanya ada di Provinsi Jawa Timur, dinaungi oleh Dinas Pendidikan, terutama PPSMA. Jadi teman-teman kalau Oh, dengar biasanya HIMO SMA Jawa Timur iya, iya. gitu. Dan Oh, di gitu. Jawa Timur ini masing-masing kota kabupaten itu memiliki himpunya sendiri, memiliki pengurusannya sendiri-sendiri. Jadi misal saya di Kabupaten Kediri ini, Mm-mm. saya memiliki pengurus mulai dari BPH, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial Politik, Departemen TIK, Departemen Seni Budaya, Departemen Pendidikan, dan Departemen apa ya? Ini Departemen Keagamaan. Oh, gitu. Sampai lupa. Iya, nggak apa-apa saking banyaknya Iya, ya. ini banyaknya. Saking banyaknya. Oke. Tadi ngapalin gini, Iya. harus hafal gini, gini, gini gitu ya. Oh, berarti Himo itu cuma ada di Jawa Provinsi Jawa Timur ya? Timur. Iya. Berarti di Indonesia Jawa Timur toh yang provinsi lain Iya, kayaknya nggak yang ada punya ya? HIMO itu di Jawa Timur saja Oh gitu. gitu. Berarti sejak kapan itu Himo Oh, berdiri? HIMO kebetulan saya di Kabupaten Kediri ini Heeh. adalah HIMO generasi ke-5 Oh generasi gitu. kelima. Dan Oke di Provinsi siap. Jawa Timur itu HIMO-nya sudah ke-6, generasi Oh ke-6. heeh, generasi Karena keenam. pada 2020 itu HIMO itu baru dibentuk dan nama awalnya itu bukan HIMO. Mm-mm. Nama awalnya adalah MKKO. 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 Ya Iya, itu apa tuh? MKKO itu adalah Musyawarah Kerja Ketua OSIS. Oh gitu ya. Nah, dan pada saat itu generasi satu itu masih mungkin menganggapnya namanya kayak kolot gitu, masih eh, berbau kurang trendy, kurang terbaru gitu. Terus pada 2020 juga bulan Oktober tanggal 20 itu di hotel eh, Surabaya juga Mm-mm. itu diubah namanya menjadi HIMO. Jadi Oh semenjak gitu. tanggal itu dari Heeh. MKKO berubah jadi Himo HIMO itu tadi. gitu. Jadi emang ada sejarahnya ya. Iya, Terus ini nih Mas Juan, iya. apa alasan yang melatar belakangi berdirinya Himo itu tadi? Alasannya adalah karena dari masing-masing sekolah Mm-mm. itu memiliki banyak OSIS. Gitu ya. Jadi komunikasi di antar OSIS itu masih sangat kurang sekali. Mm-mm, Karena jujur saja kalau nggak ada HIMO saya mungkin nggak kenal sama teman OSIS di Pelemahan, teman OSIS di Pare. mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. dengan adanya HIMO ini membuat saya itu lebih bisa mengenal banyak teman, banyak pandangan dan banyak persepsi mengenai event-event yang ada. Misal ada masalah event A di sekolah saya Heeh, dan itu biasanya saya akan berdiskusi dengan heeh. teman-teman di sekolah lain. Menurutmu gimana sih dari sekolahmu? Oh, dari sekolah saya itu biasanya melakukan solusi seperti ini gitu. Mm. Jadi lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa solutif dalam organisasinya Oh gitu sih gitu Kak. ya. Asik ya. Sangat asik Sangat sekali. asik ya. Nggak terganggu tuh sama kegiatan-kegiatan di sekolah. Untuk kegiatan sekolah biasanya dari awal saya sudah berkomitmen. Mm-mm. Dari awal sebelum masuk HIMO itu saya sudah ingin bahwa di organisasi sekolah saya, OSIS yang saya pegang, Mm. itu saya berikan sebuah amanah kepada wakil saya. Mm-mm. Jadi tidak hanya selalu saya Oh untuk gitu. di depan, tapi Heeh. biar adik-adiknya itu dapat Mm. ekspresi di depan juga. Jadi Oh, nggak harus ada saya untuk berjalan, tapi bagaimana adik-adiknya dapat berekspresi tanpa saya juga oh, gitu. Jadi bukan asik. kebebasan juga sih Kak. Heeh, asik sekali. Iya. Nah itu tuh Mas, itu yang dipakai itu kan Oh, banyak banget tuh. iya iya. Itu bisa dijelasin nggak itu apa aja Oh gitu? ini yang ini. Ada sayapnya, kayak mau terbang, Oh iya, kayak ini pilot ya. salah satu apresiasi dari kepala sekolah saya, Oh gitu. Bapak Eka Prayitna. Jadi pada Wah. periode saya, beliau memiliki program kerja untuk mengapresiasi seluruh Heeh, siswa yang berprestasi. heeh. Jadi kebetulan ini saya adalah pelatih di Paskibra. Jadi Oh, beberapa event kayak dari kabupaten, heeh, terus heeh. dari LKBB di luar Kediri juga, Mm-mm. itu saya membantu teman-teman untuk melatih. Jadi Oh saya gitu. mendapat sebuah apresiasi dari kepala sekolah gitu. Asik, Dan keren. di sebelah ini Heeh. adalah pin OSIS gitu. Jadi Oh, dari periode sebelumnya itu mm-mm. sudah
diberikan sebuah apresiasi juga kepada pengurus OSIS dan MPK. Jadi seluruh OSIS MPK itu mendapat sebuah pin kebanggaan buat dipakai nantinya agar dapat bertanggung jawab dan lebih berintegritas gitu sih Kak. Oke, Iya, keren banget ya. iya, Oke, oke, sampai diapresiasi sama iya, ini ya, apa guru-guru di sekolah. Terus Mas Juan, anggota HIMU itu kan se-Kabupaten Kediri iya, berarti ya? iya, Itu ada berapa itu? Banyak sekali ya? iya, cukup banyak. Dari Heeh. periode saya ini seluruh anggota HIMU itu ada 32. Jadi Tiga puluh dua. 32 orang. Oke, oke. Dan itu dari masing-masing sekolah itu ada dua. Jadi kami menaungi Oh, 16 SMA gitu. 16 Negeri SMA. dan swasta gitu sih Kak. Oh, swasta Iya, juga swasta ada. juga ada. Oh, masuk juga di situ Iya. ya. Oke, oke, oke. Siap. Terus apa namanya yang ada di strukturnya HIMO itu siapa aja? Kalau Mas Juan ini kan ketuanya nih ya. Iya, Terus kan berarti kan ada sekretaris, iya. nanti bendahara. Itu dari SMA mana aja? Oh, kebetulan untuk wakil ketuanya itu ada Alan dari SMA 2 Pare. Oh, Dan sekretaris satu saya itu heeh. ada Laura dari SMA Purwasri, Kak. Ya, Purwasri sama Purwasri. Jadi dari Kandat terus jauh ke banget ya. Pare baru ke Purwasri. Oke, oke. Ya Allah, banyak banget. Terus Ya. kegiatannya HIMO ini apa aja? Untuk kegiatan HIMO ini cukup banyak sih, Kak. Mm-mm. Yang pada saat bulan Ramadan kemarin kami juga mengadakan bakti sosial. Kami Mm, mengumpulkan dana, mm, mm, mm. donasi Ya. buat kita berbagi ke sama gitu. Kebetulan kami lakukan di depan Polsek SMA Gura, depan Polsek Gura gitu. Oh, Terus, daerah sini ya. nggih, setelah itu kita melakukan buka bersama sama koordinasi sebentar Mm-mm. di SMA Gura gitu sih, Kak. Dan setelah Hmm, itu di kegiatan selanjutnya itu ada HCD, itu HCD. Apa Himu itu? Clean Up Day. Oh, Ya, kita bersih-bersih satu Jawa Timur bareng-bareng di hari yang sama. mm-mm. Kita bersih-bersih dan kebetulan di Kabupaten Kediri ini kita bersih-bersih di Kampung Inggris Pare. Jadi di sungai kita Oke. terjun, langsung kita bersih sampah yang menyangkut, terus membersihkan taman juga gitu, Kak. Oh, banyak banget ya Ya, kegiatannya ya. Asik itu ya iya, kalau seumuran segini. Banyak sekali schedule-nya. iya, Terus HIMO itu berarti kan adanya di Jawa Timur aja ya. iya, Berarti di provinsi lain tadi nggak ada ya. iya, tidak ada. Eh, Terus bisa disebutkan mungkin visi sama misinya HIMO itu apa aja? Visi dan misi Himu itu adalah aktif. Mm-mm. Yang di Kabupaten Kediri ya, Kak. Iya. Aktif itu aksi, kreatif, visioner, dan komunikatif Mm-mm. gitu. Jadi di Kabupaten Kediri ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik dan komunikasi yang efektif juga. Jadi Mm-mm. dengan forum Himu ini kita dapat bisa saling sharing, kita Mm-mm. bisa dapat saling berbagi cerita, pengalaman di Mm-mm. masing-masing sekolah. Dan selain itu kita juga menerima aspirasi juga dari masing-masing SMA untuk nantinya kedepannya seperti apa sih Himu Mm-mm. untuk kegiatannya. Ada rencana kami untuk mewujudkannya itu kita mau ada kegiatan lomba yaitu Mm. HIFES, Himu Festival. Jadi nanti Oh, kita keren. ada olahraga juga, seni Heeh, juga di heeh. Himo, gitu sih Kak. Oh gitu ya. Heeh, heeh. Banyak banget ya kegiatannya. Itu nggak mengganggu waktu belajar ya? Nggak ya? Itu menurut saya tergantung bagaimana kita menanggapinya sih Kak. Karena Mm-mm. kalau dari diri kita sudah merasa terbebani dari awal, itu nantinya kan enggak dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih merasa terbebani Oh gitu. gitu Kalau dari ya. saya sih enjoy aja. Yang Mm-mm. penting kita dapat laksana dan dapat membagi schedule antara tugas belajar di sekolah Mm-mm. dan nanti deadline-deadline di organisasi gitu. Oh gitu. Oke. Tujuan HIMO dibuat itu apa Mas? Tujuannya Himo itu menyatukan dari berbagai pikiran, berbagai sekolah, Heeh. dan berbagai latar belakang dari teman-teman OSIS gitu. Mm-mm. Karena sebelumnya kan kalau nggak ada Himo, OSIS itu hanya aja di sekolah, hanya Mm-mm. berkecimpung di sekolah aja, nggak Mm-mm. bisa kenal sama SMA lain ataupun Mm-mm. dari daerah lain juga. Beda kayak organisasi selain OSIS, kayak Mm-mm. Pramuka, itu kan sudah ada yang namanya pengurusan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Oke. Jadi mungkin dari Pramuka itu dapat berkenalan dari berbeda sekolah juga. Makanya
tujuannya dari Himo ini adalah kita dapat saling mengenal antar OSIS, saling berbagi cerita dan berbagi ide juga, gitu Kak. Oke. Duh, keren banget ya. Iya. Coba di zaman saya dulu ada, paling saya bisa ikut itu dulu. Nah, Cuma di zaman saya dulu eh, apa ya cuma gitu-gitu aja sih mmm, ekstrakurikuler. Kebetulan kalau saya dulu kan emang nggak ikut OSIS ya. Capek oh kayaknya kalau ngeliatin oh, kegiatan-kegiatan OSIS kayak gitu. mmm, Mm-mm. Oh iya, Mas, gimana Kak? ini ada kopi Oh siap, bisa diminum. siap Kak. Sebelum kita memulai apa namanya? Pertanyaannya masih banyak banget. Oh siap, Mm-mm. Tujuannya tadi itu ya, terus iya. Himo tuh punya jargon nggak sih? Kalau di kami KPU kan ada tuh, KPU melayani. Oh Ya, gitu, ya. kalau di Himo, Kalau di Himo ada yang di tingkat provinsi kita bareng-bareng, kalau biasa Himo SMA Jawa Timur berkarakter, cerdas, berkualitas, gitu Kak. woi, keren keren, anak zaman Iya, sekarang ya. Apa? Gen Z ya? iya Gen Genzi Z. Genzi Genzi Genzi. Umur berapa Mas? Saya 18 tahun tahun ini. 18. Seumuran ya hampir sama sih sama anak saya. Hmm, Anak saya kelas 1 SMA juga. Ini jadi kayak ngobrol sama anak. iya, Antara ibu dan anak ya. iya, Oke oke Mas. Terus ada logonya berarti ya? ada, Kalau di Himo itu ya. ada. Logonya seperti apa dan artinya apa? Oh, dari logo Himo Jawa Timur itu mengambil makna filosofis dari logo Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Iya, jadi kan logo SMA, logo Himo SMA Jawa Timur Mm-mm. itu berlatar belakang putih dan berbentuk perisai seperti logo provinsi Oke. dan di tengahnya ada logo OSIS Oh gitu itu. ya. Oh, Dan itu di bawahnya ada pita eh Basuki Mawobeyo yang mengambil dari logo provinsi juga. oh, Dan ada tulisan di bawahnya Himo SMA Jawa Timur yang menunjukkan Himo ini ada di Provinsi Jawa Timur oh gitu Kak. gitu. Berarti itu kan kalau Himo se-Jawa Timur nih ya, Iya, itu sering ngadain pertemuan-pertemuan kayak gitu oh nggak sih? cukup sering. Oh Iya cukup Kak, sering ya. iya, Berarti yang misalkan dari Banyuwangi tuh, iya, terus yang pojok sendiri mana tuh Ngawi ya mungkin ya. iya, Itu Pacitan ketemunya Ngawi. titik kumpulnya di mana itu? Saat kami pertemuannya secara offline tuh hanya 2 kali. Oh, offline 2 kali Ya, ya. yang pertama itu di organisasi Jawa Timur. Mm-mm. Itu di bulan Januari kemarin, Kak. Januari. Oh, Iya, heeh. itu menentukan pengurusan selanjutnya di Heeh. IMU tahun ini. Oke. Itu dari mahasiswa sekolah itu diberikan sebuah nodin. Jadi Mm-mm. nanti di-share di cabang dinasnya, nanti Mm-mm. cabang dinas akan dikirimkan juga ke masing-masing ketua sama delegasinya Mm-mm. dari tiap kota kabupaten. Oke. Dan setelah itu kami mengurus pemberkasan, Mm-mm. baru kita berangkat. Dan Mm-mm. untuk pembiayaannya dulu kita lewat sekolah. Jadi Oh sekolah gitu. memberikan uang tersebut kepada kami, nanti kita berangkat ke sana. Oke. Selain itu yang kedua kemarin di bulan Oktober itu rapat koordinasi sama sidang pleno gitu. Mm-mm. Itu tempatnya di Surabaya, Dinas Pendidikan. Oh Gitu, gitu Kak. ya. Kayak anu ya, kalau mendengar nota dinas, sidang pleno itu kayak kerjaan kami sehari-hari. Ya, memang ada. Memang ada ya. Jadi Iya. menyiapkan nanti kalau misalkan udah kerja, terus nggak bingung gitu ya. Iya, Oke oke. Ada korwil-korwilnya nggak sih itu? ada, Se-Jawa Timur ada ya? ada. Ada ya? Dari Himo Jawa Timur ini kan masing-masing kota punya himonya Oke. masing-masing. Heeh. Nah, itu kita disatukan lewat Bakorwil. Mm, Jadi di kepengurusan Himo Jawa Timur itu ada departemen yang saya sebutkan tadi, Inti mm, sama Bakorwil. mm, Di Himo Jawa Timur ini memiliki 5 Bakorwil. mm. Bakorwilnya ada yang satu itu daerah lupa saya. Pokoknya saya itu di Mm. Bakorwil 2. Oh gitu. Oke siap Mas. Sebutannya Kebo Tumulaju. Apa? Kebo Tumulaju. Nah itu apa tuh? Ke Kok baru dengar? kepanjangannya itu ke Kediri, Heeh. Bojonegoro, Tu Oh. Tuban, Heeh, heeh, heeh. Mojokerto, Oh. Lamongan, Jombang. Jadi Oh. di Bakorwil 2 ini kita memiliki 6 daerah Oh gitu. gitu. Berarti
apa itu tadi singkatan dari ini ya, Iya, nama-nama daerah betul. itu tadi ya. Sering juga ya berinteraksi sama Ya, yang tiga sering. korwilnya itu tadi Ya, ya. Berarti offline-nya setahun 2 kali. iya 2 kali. Lain-lainnya gitu daring gitu Iya, ya? daring. Oh, Biasanya lewat virtual dinner. Jadi heeh, kita satu Jawa Timur, mhm, kita gimit, kita bahas program kerja, kita bahas ke depannya seperti apa mhm, Himo mhm, di mhm. Jawa Timur ini sih, Kak. Asik banget sih anak zaman sekarang ya. Aduh, coba zamanku dulu ada. Oke, oke. Terus berarti setahun setahun aja ini ya? Iya, satu periode, Setahun satu aja tahun. ya. Eh, selama ngikutin HIMU nih, Mas Juan, manfaat yang didapatkan itu apa aja? Oh, manfaat yang saya rasakan itu Mm-mm. yang pertama saya semakin percaya diri. Ah, keren. Karena saya sering bertemu dengan teman-teman yang beda Mm-mm. sekolah. Karena kan kalau kita hanya di sekolah aja Mm-mm. gitu, mungkin temennya itu aja sih, Ah, Kak. ah, ah, ah. Jadi kurang bervariasi. Karena Oke, kan siap. kalau kita berbeda sekolah itu Mm-mm. pasti memiliki berlatar belakang yang berbeda juga Mm-mm. dan memiliki ide-ide yang berbeda. Oke. Jadi di Himo ini saya rasa itu sangat positif banget Mm-mm. lingkungannya. Jadi kita bisa saling menghargai, bisa saling berkomunikasi dengan baik, dan berbagi ide yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di sekolah gitu sih, Oh, Kak. gitu ya. Mm-mm. Keren, keren, keren. Mungkin bisa menceritakan sedikit tentang perjalanannya menjadi ketua HIMU sampai saat ini. Hmm, Dari awal sampai saat ini. nah, siap. Mm-mm. Jadi perjalanan saya di Himo itu kebetulan saya di Himo itu 2 periode. Jadi Oh, saat saya kelas 11 itu mm-mm. saya diajak oleh ketua OSIS saya, Mm-mm. Kak Adit, Mm-mm. itu untuk ikut di Himo. Terus saya pertama itu Himo sih apa itu? Kayak Belum tahu asing ya. banget gitu loh, kayak Himo itu apa gitu loh. Terus saya terjun di dalamnya di periode sebelumnya itu saya di Departemen TIK. Jadi saya belajar ngedit, desain, dan itu bertolak belakang sama di sekolah. Di Mm-mm. periode sebelumnya itu saya menjabat sebagai wakil sekretaris. Jadi Mm, keren, keren. dari ngurus surat Heeh, sampai buat desain itu heeh. hal yang baru buat saya. Mm-mm. Gitu. Terus setelah itu satu periode menurut saya eh, ada yang perlu diperbaiki di IMU ini. Terus saya Mm-mm. berkomitmen Mm-mm. untuk menjadi seorang ketua. Jadi eh, ide-ide saya yang saya dapatkan dari periode sebelumnya, saya rasa itu nanti dapat bermanfaat di periode kedepannya. Jadi di periode ini Mm-mm. saya memberikan sebuah ide baru buat teman-teman juga dan bagaimana komunikasi yang lebih baik juga gitu sih Kak. Oh, gitu ya. Keren banget. Terus kemarin itu terpilih sebagai ketua HIMU itu Mas Juan mencalonkan diri atau dicalonkan dari sekolah atau gimana tuh? Oh, itu kalau dari kepengurusan Himo Mm-mm. di Kabupaten Kediri ini pada bulan Januari itu kami dari masing-masing sekolah Mm-mm. SMA swasta dan negeri Mm-mm. itu berkumpul di SMA 1 Kandat. Itu buat membahas kepengurusan selanjutnya. Dan itu dari awal sudah diberikan tugas untuk masing-masing ketua OSIS itu diminta membuat CV yang menarik Mm-mm. gitu. Jadi nanti akan diberikan kepada kakak panitia dan diwawancarai kami juga. Jadi Oh. dulu itu saya mendapat 3 pos. Jadi Mm. ditanyain mau jadi apa, terus ditanya problem solving, Mm-mm. terus diberikan juga langsung masalah nyata di HIMO. Jadi Mm-mm. ditanyain mau jadi apa gitu. Dan kebetulan saya sudah dari awal dari periode sebelumnya itu mau jadi ketua, jadi terus saya bilang saya ingin menjadi ketua HIMU Kak gitu. Terus Mm-mm. setelah itu para panitia kelas 12 yang dulu Mm-mm. itu memilih dan memfilter siapa saja yang layak untuk dicalonkan. Mm-mm. Jadi setelah itu dulu saya eh, ada 2 calon, saya sama Rashid dari Papar gitu. Terus Mm. itu di forum itu kami langsung berorasi, jadi nggak ada persiapan buat ngomong, langsung ngomong bagaimana cara kita untuk meyakinkan teman-teman yang baru sehari itu kenal untuk Mm-mm. terpilih gitu. Oh, gitu Dan ya. kebetulan Rashid itu saya tunjuk jadi sekretaris saya juga.
Oh, saat ini Iya, ya. Oke. Halo Rasid. halo Asyid. Terus Mas Juan ngerti nggak Gimana? tentang apa itu demokrasi digital? Hmm, menurut saya demokrasi digital adalah bagaimana cara kita menggunakan demokrasi di lingkungan digital. Jadi seringnya saya di Himo ini itu saya meminta saran ke digital gitu. Mm-mm. Jadi saya biasanya polling Mm. bagaimana kapan rapat gitu. Terus bagaimana konsep kegiatan ini dan bagaimana kita untuk memecahkan masalah itu biasanya di via digital. Mm-mm. Terus kalau di Himo Kabupaten Kediri ini cukup gimana ya Kak, cukup luas daerahnya Mm-mm. daripada di daerah lain kayak misal di Kota Kediri kan Iya. hanya mungkin SMA-nya deket-deket. Jadi kalau Heeh, kumpul offline kan bisa langsung. enak ya. Ya enak banget. Kalau kabupaten Itu jauh-jauh banget. sangat-sangat jauh gitu. Terus biasanya kita itu seringnya lewat online gitu sih Kak, lewat Mm-mm. WhatsApp, lewat Google Meet gitu untuk Mm. kita menjaring aspirasi. Terus selain itu biasanya di sekolah itu saya meminta aspirasi, saran buat event itu lewat via online juga sih Kak, lewat Mm-mm. digital. Dan di SMA Kandat ini juga ada Manfest. Jadi misal kayak OSIS-nya kurang eventnya kurang menarik nih, nanti Mm-mm. bisa Mm. menyarankan aspirasinya lewat via Manfest itu sih Kak. Oh, gitu Iya. ya. Asik ya. Terus ada kaitannya nggak HIMO sama demokrasi digital? Kaitannya menurut saya di Himo ini saya belajar. Mm-mm. Jadi saat biasanya kalau di sekolah OSIS sekolah itu hanya ngobrol satu sekolah, di ruang OSIS Mm. langsung gitu. Terus di Himo itu kan mau nggak mau kita harus online karena memang jaraknya cukup jauh. Ada yang 40 menit perjalanan, Iya ya. 30 menit perjalanan dan itu Oh, oh, oh. menghabiskan waktu dan bensin juga. Waktu, bensin, dan tenaga. Nah, betul. Terus beranjak dari itu saya mulai mengajak teman-teman untuk berdiskusi secara online gitu Kak. Mm-mm. Jadi di Himo ini saya belajar untuk nggak hanya berdiskusi secara offline tapi juga online meskipun nggak langsung tatap muka, Mm-mm. tapi itu harus dilakukan memang karena kondisinya seperti ini gitu. Oh, gitu ya. Kasihan yang dari anu ya, kayak Wates, Ngancar. Iya, Terus lancar. kalau mau ketemu di Kediri, Nah, itu kota lumayan kota Kediri, lumayan jauh. di titik tengah, titik kumpul, tuh bensinnya udah berapa itu? Belum lagi kalau sekarang musim hujan lagi ya. Nah, betul Kak. Oke, terus Mas Jan punya medsos nggak sih? Uh, kebetulan saya punya di Ah, Instagram itu @jn_nnd. Nanti bisa follow teman-teman. oke, teman-teman jangan lupa loh, teman pemilih harus memfollow, terutama teman-teman pelajar nih ya, Ya, biar kenal kenal lebih dekat sama Mas Juan. Terus medsosnya apa aja nih? kebetulan saya masih di Instagram. Oh, Untuk yang Instagram. lain itu Belum. masih belum gitu. Oh, masih belum. Apa sama orang tuanya nggak boleh? Boleh, Oh, tapi boleh. ada aktif ada enggak. Jadi kalau Oh, teman-teman mau gitu. berinteraksi langsung nanti bisa Mm-mm. via DM Mm. Instagram gitu. Nggak dimarahin ya sama orang tuanya kalau pas lagi main medsos. Kan kalau kayak emak-emak zaman sekarang, kayak saya tuh ke Iya. anak saya, HP terus, kayak gitu kan biasanya. Ya, Iya, orang tuanya kayak gitu juga nggak sih? sering sih karena biasanya kan kalau capek habis menghadapi rapat di sekolah gitu, seringnya saya cari hiburan lewat scroll Oh, medsos gitu saya, ya. feeds IG itu Emang hiburannya, hiburannya itu. itu ya, hiburannya anak sekarang itu memang harus HP. Tapi memang HP itu memang sekarang memang bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang positif gitu Iya. ya. Oke, terus Mas Juan, seberapa penting sih peran medsos dalam kehidupan pelajar, terutama di ruang lingkup HIMU? Menurut saya itu sangat penting banget, apalagi di pelajar itu Mm-mm. kita jadi banyak tahu informasi yang mungkin kalau di zaman dulu kalau nggak ada medsos itu kan kita nonton TV terus ada iklan Mm-mm. terus kita jadi males nonton TV lagi. Zaman saya Iya. maksudnya. Kaum milenial, halo kalau kaum milenial yang di rumah. Terus, Nah, dengan adanya medsos ini kita dapat lebih dapat informasi yang lebih langsung gitu oke. dan kita dapat berekspresi juga. Jadi lewat Mm-mm. konten-konten yang ada, lewat semisal kalau ada event kita langsung tampilkan di media sosial Mm-mm. kita, itu bisa lebih menarik perhatian khalayak publik gitu. Jadi medsos ini sangat membantu. Mm-mm.
karena untuk menyebarkan informasi yang ada, menyebarluaskan dari HIPMU ini. Terus namun yang saya kritisi sekarang adalah medsos ini seperti pisau bermata dua yang saya sampaikan tadi, mungkin Iya, betul. positifnya dan yang negatifnya itu cukup miris penyalahgunaan medsos terkait dari berita-berita hoax, terus Iya, teman-teman yang mulai seperti terbawa arus negatif, iya, jadi betul. ikut-ikutan. Menurut saya tuh tren tuh nggak semuanya positif. Mhm, Nah, mhm. itu ada yang itu agak melenceng, terus gara-gara banyak yang mengikuti, terus Mhm, FOMO, ikut-ikut. Itu menurut saya pesan saya buat teman-teman, jangan sampai seperti itu, gunakanlah medsos dengan bijak gitu sih. mhm, mhm. Betul, betul sekali. Ada positifnya, ada negatifnya ya. Terus Mas Juan kan tadi kan saya baca tuh Iya, prestasinya kan banyak banget tuh. Saya itu sampai teman pemilih saya itu sampai insecure karena zaman SMA saya paling kegiatannya ya cuma ngikutin lomba teater. Saya itu kan ikut seninya seni kalau di saya kan ya. mmm, Ikut teater ini itulah ngeliatin baca CV-nya Mas Juan itu tadi kan, wow, keren banget. iya. Itu bisa di-spill tuh eh, apa prestasinya itu apa aja gitu. Oh gitu. Prestasi saya itu, karena dan alasan saya kenapa Mm-mm. bisa terjun di dunia organisasi itu dari saya SD kelas 5 dulu. Wow, kelas Iya, 5 SD teman pemilih, keren banget. Terus, itu itu secara nggak langsung saya ditunjuk menjadi salah satu pengganti untuk lomba pramuka gitu sih, Kak. mm, mm, mm. Nah, lombanya itu MSC 2019. Oh, Nah, kebetulan tanpa persiapan yang matang, hanya persiapan mungkin 2 minggu, heeh. itu saya diminta untuk menghafalkan banyak teks untuk berpidato bahasa Jawa. Sedangkan saya gimana ya, masih untuk memahami tiap katanya tuh masih bingung ini maksudnya apa gitu. Mm-mm. Terus dari itu saya dibimbing untuk belajar menghafalkan teks yang lumayan banyak juga, Mm. berpidato di depan tanpa teks. Heeh. First time saya memang gerdeg banget, beradak, sangat eh, nggak nyangka kalau saya nanti ditunjuk Mm-mm. menjadi pidato. Dan selain itu saya juga diminta untuk mewakili di lomba SMS. Mm. Itu dan kebetulan di lomba pidatonya saya juara satu dan Oke. di SMS-nya juara 2 dan overall secara keseluruhan regu saya itu juara 2 umum di event itu. Dan selain itu setelah itu saya juga diminta untuk menjadi peserta jambore cabang di Papar dulu. Apa? Iya, jadi di Kecamatan Kedului didelegasikan, kebetulan di SD 1 Kedului saya diminta untuk jadi pesertanya, gitu. Oh, gitu. Dan itu berlanjut di SMP karena saya memiliki pengalaman di SD sebagai anggota pramuka. Jadi di SMP saya mengikuti organisasi pramuka di SMP 1 Kedului itu Oke. namanya Siva Jaya, Kak, Oke. kalau pernah dengar. Heeh. Itu kebetulan saya menjadi ketua atau pratamanya pada periode 2022-2023. Di periode saya itu kebetulan ada lomba tingkat. Mm. Jadi lomba tingkat itu lomba yang memiliki tingkatan. Jadi dari tingkat sekolah itu tingkat 1 nanti diseleksi. Nanti tingkat kecamatan diseleksi juga. Nanti yang menang siapa nanti dikirim ke tingkat 3, itu tingkat kabupaten. Mm. Dan kebetulan di tingkat 3 kabupaten ini saya dan beregu karena mungkin keterbatasan persiapan juga, kami berhasil juara 3 Oke, keren gitu. sekali. Dan beranjak dari situ juga karena di forum itu di lomba tingkat 3 itu banyak sekali lomba mulai dari pioneering, Heeh. tali semapur, Mm. sandi, terus forum galang dan banyak lain itu. Terus di SMA saya kebetulan ditanyain mau ikut lomba debat atau enggak Mm, gitu. mm, mm. Kebetulan itu saya masih kelas 10, masih baru banget di Oh, SMA. oke, oke. Dan itu saya diamanai untuk ikut lomba bersama tim dari SMA 1 Kandat. Saya berangkatlah dari SMA Kandat ke dulu SMA Pleman. Hmm, Terus saya berhasil menjadi pembicara terbaik juga. Dan setelah itu saya dikirim keren banget. di
provinsi Mm-mm. gitu. Dan kebetulan di provinsi eh, kami dulu sempat hampir masuk semifinal, Mm-mm. tapi mungkin karena jadinya punya pertimbangan lain dan kami mungkin kurang persiapan atau masih kurang mumpuni, jadi kami tidak lolos. Jadi kami secara ranking itu lolos di posisi kelima. Oke, oke, Itu. oke. Jadi kita cukup di situ, terus kita berkembang dari situ juga. Saya juga di sekolah Mm-mm. itu mulai ingin mengembangkannya. Jadi Mm-mm. saya ikut OSIS gitu. Jadi Osis. hingga sampai saya jadi ketua OSIS SMA 1 Kandat. Keren banget. Oke, oke. Mas Juan, kegiatannya itu kan banyak banget, Iya, prestasinya juga banyak. Ikut olimpiade mata pelajaran kayak gitu juga nggak? kebetulan untuk kegiatan olimpiade saya pernah ikut, tapi Mm-mm. di salah satu universitas Mm-mm. di Tulungagung, dulu WIN 1 mengadakan lomba Oh, olimpiade biologi. Tapi karena saya bentrok sama kegiatan organisasi, terus saya oh, kurang belajar kayaknya, jadi belum dapat eh, apresiasi dari pihak penyelenggara oh gitu gitu. ya. Boleh dicoba lagi ya. Iya, Karena untuk kayaknya kedepannya. sekarang tuh ya yang namanya piagam-piagam olimpiade tuh penting banget ya. Betul. Kayak mau masuk kuliah gitu ya, Ya, pakai jalur apa namanya kayak gitu. SNP, Heeh. SNBP Ya gitu. itulah pakai apa sertifikatnya tuh Iya, kayaknya kan berlaku banget, penting banget kalau saat ini ya. Mas John nggak capek tuh kegiatannya banyak banget, kegiatan OSIS, kegiatan HIMU gitu, belum ya. kegiatan lainnya ya. Nah, itu eh, cara mengatasi misal ada kebosanan nggak kayak kayak gitu? Kalau dari internal diri saya sendiri Mm, itu kadang-kadang ya wajar manusia kalau banyak kegiatan yang mungkin bersama-sama mm, itu mm, kayak kita merasa kayak kok berat banget sih mm, mm, gitu. mm, Terus kalau saya mengatasinya mm, 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 itu dengan cara saya refreshing sejenak. Jadi kadang-kadang saya pergi keluar sebentar, mm, terus menikmati sore mm, gitu. mm, Habis itu saya kembali ke rumah lagi ya menyelesaikan deadline saya lagi gitu. mm. Jadi kadang-kadang kita perlu 1 atau 2 hari atau beberapa waktu untuk kita istirahat, untuk biar rileks gitu, biar nggak kita stres. Jadi meskipun memang banyak tanggung jawab, tapi kita harus bisa membaginya, Memanage ya, memanagenya itu oke. biar lebih enak juga, biar nggak Mm, diri kita itu nggak terbebani mm, gitu. mm, mm. Kalau istilah anak sekarang tuh kan eh, aku mau kopak dulu, Nah, kopak dulu ya kan. kopak. Sunmori dulu mah, Sunmori dulu mah Iya, ya. Biasanya kayak gitu ya. iya. Heeh, heeh. Mungkin Mas Juan punya apa namanya pesan untuk teman pemilih ya terutama pelajar yang masih apa namanya belajar dan apa namanya dalam membangun masa depan demokrasi di negara kita ini. Pesan-pesan Hmm, untuk teman pemilih yang ada di rumah. oke. Pesan saya yang pertama, yang tadi Mm, berbijaklah dalam menggunakan media sosial mm, karena sejatinya itu adalah jejak digital kita. Jadi mm, nantinya kalau semisal ada pemilihan terus kita mm, memberikan komentar-komentar negatif atau berita-berita hoax itu nantinya akan menghambat kita untuk kedepannya juga, Kak. gitu ya. Mm, Karena jejak jejak digital itu pasti ada dan itu akan mempengaruhi diri kita ke depannya juga. mm, Apalagi di media digital sekarang itu mm, sangat mm, masif sekali informasi yang beredar. mm, Jadi berbijaklah dalam bermedia sosial. Terus pesan saya juga dalam berdemokrasi kita harus menjaga saling menghormati, menjaga perdamaian, ketenangan di antara perbedaan yang ada. mm, Jadi mm, meskipun mm, di dunia sekolah itu kadang-kadang perbedaan pilihan pasti ada dan mm, mungkin dari teman sebangku menjadi musuh sebangku mm, gitu. mm. Itu pasti ada. Jadi harapannya depannya untuk generasi muda karena kita adalah sebuah generasi yang dipersiapkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Harapan saya kita bisa lebih unggul lagi
lebih bersatu lagi untuk Indonesia agar lebih baik dan lebih unggul di internasional. Ah, keren banget. Orang tua juga mendukung ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Semua kegiatannya Mas Juan baik di sekolah maupun di luar sekolah kayak gitu ya. Oke. Mas Juan, terima kasih sekali ya hari Iya, ini sudah mau memenuhi undangan kita di podcast kita kali ini dan sangat menarik lagi bagi saya juga akhirnya mungkin teman pemilih di rumah juga baru tahu mungkin ya beberapa iya. uh, dari yang nggak tahu apa itu himo terus akhirnya sekarang jadi tahu ya himo itu apa terus apa namanya uh, hubungannya himo dengan demokrasi digital itu tadi. Baik Mas Juan, ya Allah terima kasih sekali hari ini Sama-sama. sudah mau datang di podcast kita dan uh, semoga apa yang dicita-citakan Mas Juan nanti ke depannya bisa tercapai, Amin, terwujud amin, semua amin, ya rabbal alamin, cita-citanya, amin. dimudahkan semuanya lah Amin. pokoknya ya. Iya, Hmm, akhirnya kita jadi tahu ya, yang namanya demokrasi itu bisa dimulai dari hal yang sangat iya, sederhana sangat sekali. kecil. Contohnya kayak ngasih pendapat itu tadi, ikut musyawarah atau sekedar berani menyuarakan apa yang dirasa penting. Oke, baik Mas Juan. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Uh, nggak lupa juga titip salam hormat Ya, ya siap. untuk kedua orang tua dan sama guru-guru di SMA N1 Gandat Ya, Kediri. Oke, baik teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih telah menyaksikan podcast kami hari ini dan jangan lupa untuk selalu follow, like, subscribe, dan komen di semua medsos KPU Kabupaten Kediri dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Mas John juga jangan lupa nanti di woro-woro tuh ke teman-temannya. siap. Jangan lupa di follow, like, subscribe Oke, nanti saya share akun informasinya. uh, akun medsos KPU Kabupaten Kediri. Dan akhirnya saya Agustiningsih sebagai host podcast hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Teman pemilih tetap sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.